Salam jumpa pemirsa bersama kami Channel Medan untuk mempelajari firman Tuhan dalam pelajaran Sekolah Sabat. Kita sungguh bersenang hati tentunya Tuhan telah mempersatukan kita bersama lovers kita dan tamu istimewa kita. Saat ini kita langsung saja menyapa lovers dan tamu kita. Shalom Ibu Erita, apa kabar Ibu? Salam lover, salam pemirsa Love Channel Medan yang berbahagia, salam jumpa kembali. Semoga pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada senantiasa diberkati Tuhan dan selalu dalam sukacita. Mari belajar, mari berbagi, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Tina. Terima kasih Ibu Erita. Shalom Ibu Norma Paseribu, apa kabar Ibu? Shalom Ibu Tina. Puji Tuhan kabar baik, shalom juga pemirsa dimanapun berada, kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Terima kasih Ibu Norma. Shalom Ibu Dharma Simbolon, apa kabar Ibu? Shalom Ibu Tina, Shalom lovers, Shalom Love Channel Medan. Senang berjumpa kembali, saya Dharma Simbolon. Doa adalah mempercayai Tuhan untuk melakukan apa yang telah Dia janjikan. Mari kita imani firman Tuhan ini, saya kembalikan kepada Ibu Tina. Terima kasih Ibu Dharma, Tuhan memberkati. Shalom Ibu Rina, apa kabar Ibu? Shalom Ibu Tina, shalom lover, shalom pemirsa Love Channel Medan, kabar baik, takutlah akan Tuhan dan muliakanlah Dia. Mari melayani, semoga kita menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Terima kasih Ibu Tina. Terima kasih Bu Rina. Pemirsa bersama saya Tina Tampu Bolon. Salam sehat, damai sejahtera. Jadilah petang, jadilah pagi. Segenap alam bersaksi, segenap alam memuji. Sungguh amat baik. Kita akan lanjutkan dengan doa pemirsa. Kita undang Ibu Rina untuk melayangkan doa pembuka. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerjaan surga, terima kasih Tuhan kesempatan yang baik ini. Kami akan gunakan untuk mendengarkan firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Berkati masing-masing lovers dan berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Bila firman-Mu ini boleh mengambil tempat di hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati alat peralatan yang kami gunakan sehingga pelajaran ini boleh sampai dengan baik kepada pemirsa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Panen padi selesai, tumbuhlah jamur. Jamur ditumis enak sekali. Mari bangun dari tidur. Sedikit waktu lagi kita tinggal di bumi. Pemirsa, kita memasuki pelajaran ke-6. Kepada Ibu Rina yang akan membahas pelajaran Sabtu dan Minggu. Kita dengarkan. Kita persilakan. Baik, terima kasih Bu Tina. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita sepanjang 1 minggu ini, saatnya penghakiman. Ayat intinya, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, beberapa tahun yang lalu majalah National Geographic mengatakan ada kebakaran hutan di Taman Nasional Yellowstone di Amerika Serikat. Setelah kebakaran hutan itu berakhir, maka polisi hutan mendaki gunung untuk melihat seberapa besar kerusakan gunung itu. Dan di perjalanan, dia bertemu dengan seekor burung yang sudah terpanggang. Karena dia merasa tidak enak dengan pemandangan itu, maka dia menggeser bangkai burung itu dengan tongkatnya. Ternyata ada 3 ekor anak burung yang masih hidup di bawah sayap burung yang sudah mati itu. Sang ibu yang penuh kasih menyadari bahwa bencana telah datang, sehingga dia membawa bayinya ke pangkal pohon. Induknya bisa aja terbang menyelamatkan diri, tapi itu tidak ia lakukan.
sebab Dia sangat mengasihi anaknya. Sungguh ini merupakan gambaran orang percaya yang aman di dalam Kristus. Api perapian Allah membakar dirinya di Golgota, dan semua yang ada di dalam Kristus aman di bawah sayapnya untuk selamanya. Kita akan lanjut pelajaran kita pada hari Minggu. Pembersihan tempat kudus. Ka'bah dunia dimodelkan menurut pasangannya, yaitu surgawi, yang berfungsi untuk mengilustrasikan kontur yang luas dari rencana keselamatan. Setiap hari orang-orang Israel yang berdosa membawa kurban mereka ke tempat suci, di mana orang-orang diampuni atas dosa-dosa yang mereka akui, sebagaimana dosa-dosa itu dipindahkan ke tempat suci. Akibatnya, tempat suci menjadi tercemar. Oleh karena itu, diperlukan suatu proses penyucian secara berkala untuk membersihkan tempat suci itu dari dosa-dosa yang tercatat di dalamnya. Itu disebut sebagai hari pendamaian yang berlangsung sekali setahun. Kita boleh baca Alkitab kita, Imamat pasal 16. Mungkin kita bertanya, mengapa tempat kudus surgawi perlu dibersihkan? Dengan analogi, kita dapat mengatakan bahwa dosa yang diakui dari mereka yang telah menerima Yesus telah dipindahkan ke bait suci surgawi. Sama seperti dosa orang Israel yang bertobat telah dipindahkan ke bait suci duniawi. Pada hari pendamaian di bumi, banyak hewan disembelih melambangkan kematian Yesus di masa depan. Begitulah cara orang berdosa dapat berdiri di hari pendamaian. Dan sama seperti yang terjadi di hari pendamaian di bumi kita, Ka'bah dibersihkan di surga ketika hanya darah Kristus yang dapat membawa kita melalui penghakiman. Pembersihan bait suci yang digambarkan dalam Daniel 8 ayat 14 adalah mitra surgawi dari pelayanan duniawi yang pesan dasarnya adalah sebagai orang berdosa, kita membutuhkan darah Mesias untuk mengampuni dosa-dosa kita dan memampukan kita untuk berdiri di pengadilannya. Terima kasih Bu Tina. Baik, terima kasih Ibu Rina, penjelasan yang sangat luas dan dalam. Kiranya Tuhan memberkati. Baik pemirsa, kita lanjutkan pelajaran kita untuk hari Senin yang akan disampaikan oleh Ibu Dharma Simbolon. Kepada Ibu Dharma, kami persilahkan. Terima kasih. Pelajaran kita hari Senin berjudul Nubuatan 2300 petang dan pagi dan akhir zaman. Di dalam pelajaran hari Minggu sudah kita pelajari sebelum Yesus datang akan ada hari penghakiman dan telah dibahas mengenai penglihatan Daniel tentang nubuatan 2300 petang dan pagi. Bapak Ibu, jika kita membaca di dalam Daniel pasal yang ke-8, malaikat Gabriel memulai penjelasannya mengenai nubuatan 2300 petang dan pagi. Malaikat Gabriel menyebutkan bahwa domba jantan dengan kedua tanduknya adalah raja-raja orang Media Persia, dan kambing jantan yang berbulu kesat adalah raja negeri Yunani, dan tanduk kecil yang dimaksud adalah Roma. Pembersihan tempat kudus yang dimaksud di dalam Daniel 8 ayat 14 adalah merupakan jawaban Allah terhadap kuasa duniawi dan agama yang selalu mau merebut otoritas Allah. Dan nubuatan 2300 petang dan pagi itu adalah bagian dari solusi Allah untuk masalah dosa. Namun, apa dan bagaimana terjadinya pembersihan tempat kudus itu belum ada penjelasan kepada Daniel di pasal 8. Bagaimana korelasi nubuatan 2300 petang dan pagi terhadap akhir zaman belum dijelaskan. Karena kalau kita baca di Daniel pasal yang ke-8 pada ayat yang terakhir disampaikan di sana bahwa Daniel tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi Daniel tidak memahaminya. Dan pada Daniel pasal yang ke-9, di dalam ayat yang kedua boleh kita baca, disampaikan di sana bahwa
ketika Daniel memperhatikan kumpulan kitab jumlah tahun yang akan berlaku atas puing Yerusalem, yakni 70 tahun, lalu Daniel pun berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Dikatakan di sana dia mengakui kesalahannya, dia mohon ampun atas segala dosa-dosanya. Dan ketika Daniel berdoa, malaikat Gabriel yang menampakkan dirinya pada Daniel pasal yang ke-8 sekarang muncul dan berkata kepada Daniel bahwa dia datang untuk memberi akal budi supaya Daniel mengerti. Malaikat Gabriel sampaikan dalam Daniel 9 ayat 23, jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Penglihatan yang dimaksudkan di sini adalah penglihatan yang terdapat di dalam Daniel 8, yaitu nubuatan 2300 petang dan pagi. Nah, apakah yang menjadi petunjuk yang diberikan malaikat Gabriel kepada Daniel mengenai nubuatan 2300 petang dan pagi? Kita akan pelajari di pelajaran hari Selasa. Demikianlah pelajaran pada hari Senin kami sampaikan kepada Ibu Tina. Sekalipun sebagai menjelaskan ya nubuatan 2003 petang dan pagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan pelajaran kita di hari Selasa yang disampaikan Ibu Erita. Kepada Ibu Erita kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Tina. Pemirsa Love Channel Medan yang berbahagia, sungguh luar biasa pelajaran kita pada sepanjang pekan ini, ya. Dan pada pelajaran hari Selasa ini judulnya Petunjuk Malaikat pada Daniel. Tadi di hari Senin kita sudah mendapatkan pelajaran yang sangat baik, dan pada hari Selasa ini juga di ayat yang sama ya, di Daniel 9 ayat 23 dan Daniel pasal 8 ayat 14. Pada Daniel 9 ayat 23 saya bacakan, ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu. Sebab engkau sangat dikasihi. Jadi, camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Pada ayat ini, ya, kira-kira apa petunjuk khusus yang malaikat berikan kepada Daniel? Baik, pekabaran 3 malaikat, ini tentang pekabaran 3 malaikat. Ini dengan jelas memerintahkan Daniel tentang rencana Yesus bagi kehidupan akhir zaman. Kemudian pada Daniel pasal 8 ayat 14 saya bacakan, ya. Ini juga menyatakan tempat kudus akan dipulihkan setelah lewat 2300 petang dan pagi. Tadi sudah cukup jelas disampaikan oleh Ibu Dharma. Jadi pekabaran 3 malaikat ini ya tentang bagaimana umat Tuhan menanti kedatangan Yesus yang kedua. Jadi pelajaran kita akan menguji secara dekat 2 frase. Ini untuk menemukan dampak yang dimiliki pada kehidupan kita di abad ke-21 ini. Kita akan sama-sama menjelajah bagaimana memahami Injil Yesus Kristus yang menyanggupkan kita untuk takut akan Tuhan dan muliakanlah Allah. Takut akan Tuhan, pemirsa, berarti menghidupkan kehidupan yang berpusat pada Allah. Kemudian muliakanlah Allah. Memuliakan Allah berarti menghormati Allah dalam gaya hidup kita. Inilah yang disampaikan pada pelajaran hari Selasa, bagaimana Daniel menyampaikan firman Tuhan tentang camkanlah itu. Itulah yang boleh saya sampaikan, Ibu Tina. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Erita yang telah menerangkan bahwa nubuatan itu disampaikan kepada Daniel. Pemirsa yang diberkati, kita melanjutkan pelajaran kita pada hari Kamis kepada Ibu Norma Pasaribu, kami persilakan. Terima kasih Ibu Tina. Pemirsa lovers yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membahas pelajaran hari Rabu
dengan judul Mesias disingkirkan. Bila mana kita belajar hitungan penggenapan nubuatan 2300 petang dan pagi, dimulai ketika Kores Darius dan Artasastra, Raja Persia mengeluarkan perintah pembangunan rumah Allah di Yerusalem bagi bangsa Israel. Nah, itu dimulai pada tahun 457 sebelum Masehi. Firman itu keluar sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, ada 7 kali 7 dan 62 kali 7 masa. Bila dijumlahkan sama dengan 483 tahun sampai kedatangan seorang yang diurapi. Nah, siapakah yang diurapi tersebut? Bila dihitung mulai tahun 456 sampai dengan 483 tahun sesudahnya akan jatuh pada tahun 27. Nah, pada tahun 27 inilah Yesus dibaptis oleh Yohanes. Dan Yesus diurapi di sungai Yordan sehingga nubuatan sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Padahal tidak ada salahnya didapati. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Nah, bagaimana nubuatan ini digenapi sesudahnya? Pada pertengahan 7 masa tersebut berarti 3,5 tahun kemudian raja itu akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Apa yang terjadi pada tahun 31, yaitu 3,5 tahun setelah tahun 27 pengurapan Yesus? Tentu semua orang mengetahui bahwa Yesus disalibkan, bahwa Yesus mati di kayu salib, bahwa kematian Yesus itu menandakan ia menggenapi hukum Taurat dan bukan meniadakannya. Sehingga sejak saat itu hukum upacara yang melambangkan upacara korban tidak diperlukan lagi. Sebab telah digenapi oleh kematian Yesus di pertengahan 7 masa, yaitu tahun 31 sesudah Masehi. Jadi sudah jelas bahwa Yesus menggenapi hukum Taurat dan Yesus mati untuk menebus kita manusia. Dan oleh kematiannya itu, Yesus punya kita. Nah, pertanyaannya, kapan masa penghakiman dimulai? Kita akan menemukan jawaban di pelajaran hari Kamis, di mana dengan judul tahun 1844. Nah, setelah Mesias disingkirkan 3,5 tahun, sisa dari pertengahan 1 minggu itu jatuh pada tahun 34 sesudah Masehi. Jadi 70 kali 7 masa atau 490 tahun telah ditetapkan bagi bangsa Israel. Orang Yahudi sebagai umat pilihan berakhir pada tahun 34 sesudah Masehi. Apa yang terjadi tahun 34? Pada waktu itu parlemen Yahudi mensahkan penolakan terhadap Injil dengan mati syahidnya Stefanus. Dia dirajam, dianiaya. Pengikut-pengikut Kristus menganggap Stefanus martir. Semenjak Stefanus mati dilempari, disitulah pintu kasihan tertutup bagi bangsa Israel. Rencana Allah telah ditetapkan bagi bangsa Israel, bahwa bangsa Israel telah ditolak oleh Allah dari rencana semula sebagai bangsa besar umat kepunyaan Allah. Sehingga kabar keselamatan tidak milik bangsa Israel secara eksklusif. Murid-murid terpaksa melarikan diri oleh penganiayaan, lari ke seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria memberitakan Mesias kepada orang di situ. Petrus membuka kabar Injil kepada perwira pasukan Romawi. Di Kaisaria Cornelius, seorang yang takut akan Allah, Paulus ditugaskan membawa kabar jauh bagi bangsa lain. Jadi nubuatan 2300 jika dikurangi 490, maka didapati tahun nubuatan sama dengan 1810. Apa arti 2300 pagi dan petang? Peristiwa apa yang terjadi selama tahun 1810, tahun sesudah tahun 34, tepatnya tahun 1844, diuraikanlah
bahwa nubuatan Yoel 2 ayat 31 bahwa di tahun 1844 sebelum datangnya masa kekecewaan di mana oleh pimpinan William Miller banyak umat-umat Tuhan kecewa tentang kedatangan Yesus. Jadi tahun 1844 itu adalah masa kekecewaan. Orang-orang yang beranggapan bahwa Yesus datang pada saat itu. Padahal sesungguhnya Yesus sedang berpindah dari bilik suci ke bilik yang maha suci. Berpindah secara tugas dari penebusan dosa ke masa tugas penghakiman. Nah, itulah makna tahun 1844. Jadi, pemirsa Lovers yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah belajar masa penghakiman itu dimulai tahun 1844. Untuk itu, marilah kita persiapkan diri kita. Di mana masa penghakiman tiba nanti, kita yang telah ditebus oleh darah Kristus dan yang telah mengenakan jubah kebenaran Kristus, di masa penghakiman itu, Kristus sendirilah yang menjadi pembela kita. Inilah pelajaran yang boleh saya sampaikan, pelajaran hari Rabu dan hari Kamis. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Bu Norma. Pemirsa yang diberkati, sampailah kita kepada kesimpulan. Terima kasih. Sebenarnya apa yang dijelaskan Ibu Norma itu sudah kesimpulan. Namun boleh saya tambahkan untuk merangkumnya. Jadi pemirsa, cara cepat untuk melihat 70 minggu dalam nubuatan Daniel itu terbagi 3. Ya. Yang pertama, 70 minggu dalam Daniel 9 ayat 24. Yang kedua, 7 minggu ditambah 62 minggu. Jadi ada 69 minggu. Ya, itu Daniel 9 ayat 25. Kurang 1. Ibu Norma tadi sudah jelaskan. Boleh pemirsa, boleh mengulang kembali. Nah yang terakhir, 70 minggu yang terakhir tersebut di dalam Daniel 9 ayat 27. Jadi dimulai dari tahun 457 pemirsa, diakhiri tahun 1844 dengan judul kita Saat Penghakiman. Nah, kapan itu berpindahnya? Tadi sudah sangat dijelaskan ya, tapi saya mau coba ulang. Berpindahnya Yesus dari bilik maha suci kepada bilik maha suci sebagai apa? Penghakiman, hakim yang menggantikan Harun, ya, karena di dalam bilik maha suci ada tongkat Harun. Nah itulah sebagai penghakiman. Nah saudara, saat penghakiman itu adalah sekarang. Mari kita persiapkan diri kita untuk, ya, kalau kita reminding pelajaran kita kelima, tidak ada yang kita perlu takuti, tetapi kita mau melihat betapa Allah yang penuh kasih karunia. Kita akan melihat fakta. Kita akan melihat tuduhan Lucifer itu tidaklah benar. Mari maju terus di dalam penantian akan Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Kita dikuatkan dan semakin diberkati. Pemirsa, sampai di sini pelajaran kita. Terima kasih atas keberadaan kita semuanya. Kita akhiri dengan doa. Ya, kita mengundang Ibu Dharma untuk pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, terkhusus pada saat ini Tuhan, kami sudah selesai membahas pelajaran sekolah sahabat pelajaran ke-6. Biarlah pelajaran ini Tuhan boleh menguatkan kami, dan kami boleh semakin setia, semakin hari Tuhan, dan kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang setia dan menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Berkati kami Tuhan, anak-anak Tuhan ini biarlah Roh Kudus Tuhan boleh ada bersama-sama kami supaya kami dapat melewati hari-hari kami dan berada di jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, banyak dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat di sepanjang kehidupan kami. Mungkin kami Tuhan kadang seringkali kami terlalu egois dan membenarkan diri kami Tuhan. Membenarkan diri kami
di hadapan Tuhan dan melakukan kesalahan-kesalahan yang menyakiti Tuhan. Untuk itu Tuhan, pada saat ini kami datang Tuhan sujud untuk mengakui segala dosa kami. Biarlah kasih karunia yang berasal dari surga boleh menjadi bagian kami. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pemirsa, apabila pelajaran ini menjadi berkat bagi seperti saya mendapatkan berkat, bila mana pemirsa mendapatkan berkat, kami mohon untuk membagikan kepada sahabat dan keluarga. Kami mohon undur dari kebersamaan kita. Kita akan berjumpa untuk pelajaran berikutnya. Shalom. Halo.